Sobat muda, meski berada di lintang tropis dan hanya mengenal dua musim dalam satu tahun, yakni musim kemarau dan hujan, namun Indonesia memiliki pegunungan bersalju abadi loh. Kok bisa? Ya, Puncak Jaya atau Piramida Kartens yang lebih dikenal sebagai pegunungan Kartens di Papua adalah satu-satunya wilayah tropis di Indonesia dengan gletser atau salju abadi. Puncak Kartens adalah salah satu Seven Summits dunia dan puncak tertinggi di Indonesia. Keindahannya membuat banyak pendaki domestik maupun internasional ingin menaklukkannya. Memiliki ketinggian ekstrim yakni sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut, membuat Puncak Kartens memiliki suhu mencapai 0 derajat. Curah hujan yang tinggi ditambah suhu yang dingin membuat hujan berubah menjadi salju dan tumpukan salju ini membentuk gletser. Inilah yang dahulu disebut sebagai salju abadi. Sayangnya salju ini terancam hilang total di tahun 2026 akibat pemanasan global. Hal ini terlihat dari penurunan ketebalan es yang drastis, yakni dari 32 meter di tahun 2010 menjadi hanya sekitar 4 meter di tahun 2024. Selain salju abadi, Indonesia juga memiliki danau vulkanik terbesar di dunia. Ini dia Danau Toba. Berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Danau Toba terbentuk dari kaldera supervulkan yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau ini memiliki panjang 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman hingga 508 meter. Keunikan utama dari Danau Toba adalah keberadaan Pulau Samosir di tengahnya. Selain itu, pemandangan kaldera raksasa yang menakjubkan serta budaya Batak yang kental menjadikannya salah satu destinasi wisata ikonik di Indonesia. Dari alam kita bergeser ke budaya dan tradisi. Uniknya, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah loh. Meski begitu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bukan Indonesia namanya jika tidak kaya akan tradisi. Salah satu yang sudah mendunia adalah tradisi liwetan. Tradisi kuliner Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dan Sunda, yang menekankan kebersamaan dengan makan bersama beralaskan daun pisang. Tradisi ini semakin dikenal dunia internasional sebagai bentuk kuliner komunal yang unik dan mempererat kebersamaan. Tradisi selanjutnya adalah pawang hujan. Sobat muda, pawang hujan termasuk dalam tradisi dan kearifan lokal di Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun loh. Praktik pawang hujan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat untuk mengendalikan cuaca. Biasanya memindahkan atau menahan hujan saat acara tertentu. Tradisi pawang hujan di Indonesia mulai dikenal dunia terutama saat perhelatan internasional MotoGP di Mandalika. Saat itu, keberadaan pawang hujan yang berkeliling melakukan ritual mampu menyita perhatian publik dunia. Setelah hujan-hujanan, apa yang terjadi hayo? Ya, masuk angin. Sobat muda, istilah masuk angin secara budaya dan bahasa hanya ada di Indonesia loh. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan gejala tidak enak badan, kembung, pusing, dan pegal-pegal. Namun, istilah masuk angin ini sempat viral di warganet dunia karena membingungkan dan tidak dikenal dalam dunia medis global. Lalu penanganannya? Tentu dilakukan dengan cara tradisional yang unik juga, yakni kerokan. Metode kerokan dianggap sebagai solusi untuk masuk angin oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Metode kerokan dianggap unik di mata orang asing karena bekasnya terlihat seperti cambuk. Sobat muda, kerokan termasuk tradisi dalam pengobatan alternatif yang diwariskan secara turun-temurun khususnya di masyarakat Jawa. Meski populer di Indonesia, kerokan ternyata berakar dari pengobatan tradisional Tiongkok yakni Guasha. Metode pengobatan tradisional ini sudah mendunia terutama di negara barat dengan nama skin scrubbing therapy. Namun bedanya, di negara-negara barat menggunakan batu giok atau jade stone sebagai alat geseknya. Sedangkan di Indonesia, pakai koin ya sobat muda. Nah sobat muda, itu tadi beberapa keunikan Indonesia yang mendunia. Mulai dari keunikan alam yang diwakili oleh pegunungan Kartens dan Danau Toba, hingga keunikan tradisi seperti liwetan, pawang hujan, sampai masuk angin dan kerokan. Masih banyak keunikan lainnya yang membuat dunia terpukau, baik dari alam, budaya, tradisi, hingga pola sosial masyarakat Indonesia. Bagaimana denganmu Sobat Muda? Apa nih keunikan yang ada di tempatmu?